A'udzubillah. Bismillah. Inna lillah wa inna lillah illa Allah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Rasulullah habibullah karimullah waliyullah haqqullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun karimullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun syahirullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun batinullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun syayfullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun asyarullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun asma'ullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun af'alullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun syifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina Muhammadun syatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita buka tema mengenal diri zohir, mengenal diri zohir dan mengenal diri batin. Mengenali diri zohir, mengenali diri batin, insya Allah mengenal diri Tuhan yang zahir. Mengenal diri yang batin, insya Allah mengenali diri Tuhan yang batin. Jadi, kaidah mengenali diri Tuhan, mengenali diri Allah melalui mengenali diri kita sendiri. Jangan terus mengenali diri Tuhan. Tidak boleh mengenali terus diri Tuhan. Kenapa? Diri manusia itu mengandungi rahasia Allah, rahasia Tuhannya. Diri manusia, insan, manusia itu mengandungi rahasia Allah. Sesungguhnya diri manusia itu adalah rahasia Allah. Sesungguhnya diri manusia adalah rahasia Tuhan. Dan Allah rahasia manusia. Al insanu syirhi wa anna syirruhu huwa sifati. Al insan syirhi wa anna syirruhu huwa sifati. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku, dan manusia adalah rahasiaku, dan aku dan Allah adalah rahasia manusia. Jadi kalau manusia mau mengenali diri Tuhan melalui dirinya sendiri.
Mau mengenali diri zahir Tuhan, maka kenalilah diri kita sendiri dulu. Barulah mengenal diri Tuhan. Sesiapa yang mengenali dirinya, maka mengenali diri Tuhannya yang nyata. Bunyi Arabnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasaddal jasad. Bunyi kita, bunyi dalam bahasa Indonesianya, sesiapa mengenali dirinya secara nyata, maka mengenali diri Tuhannya yang nyata. Sudah pun mengenali diri Tuhannya yang nyata, maka binasalah jasad. Ini udah sering dibahas. Kalimat yang seperti ini udah lama sering kita dengar, dan sudah banyak orang-orang yang tahu. Anak-anak pun mungkin sudah tahu. Ini cerita lama yang sering diucapkan, yang sering kita dengar. Ya, selalu kita dengar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Ala insanu siruhu wa ana siri wa sifati. Sudah sering kita dengar ayat-ayat ini, ya kan? Bunyi saja, sebut saja. Tafakkur itu diam. Tafakkur mendiamkan diri. Tafakkur mendiamkan hati. Tafakkur mendiamkan perasaan, mendiamkan pikiran. Diam. Itu tafakkur. Dalam kesunyian, dalam keheningan. Kalau mau mendapatkan ketenangan, maka bertafakkur. Pikiran kita, akal kita, hati kita, rasa kita diam. Ini yang dinamakan atau dipanggil tafakkur. Kalau kholwat itu lepas daripada keramaian, buang keramaian. Ada lagi yang dinamakan juhud. Juhud itu meninggalkan hal-hal dunia. Juhud itu namanya. Ada lagi yang kita tahu, suluk. Apa yang dimaksud suluk itu? Apa? Kan kita sering tuh kita dengar suluk, ya kan? Suluk itu ada yang bilang, kata yang kita dengar itu disuruh berzikir, disuruh bertasbih, terus disuruh sembahyang. Suluk, makna dari suluk atau bersuluk, satu pikiran, satu hati, satu rasa, satu nyawa, satu ruh, satu jasad di dalam satu. Suluk itu buang semua, tolak semua, lepaskan semua makhluk yang ada pada diri. Bersuluk, buang semua, tolak semua apa-apa makhluk yang ada pada diri. Sifat kemakhlukan, af'al makhluk, zat makhluk, sifat makhluk, buang semuanya. Yang bukan Allah, selain Allah, tolak semuanya, buang semuanya, lepaskan semuanya. Ini yang dipanggil suluk.
Kalau dalam suluk berzikir, ini suluk syariat namanya, suluk torekot. Suluk ini ada suluk torekot, ada suluk syariat. Suluk syariat, suluk torekot, suluk hakikat, suluk makrifat, suluk musyahadah, suluk raib. Kalau suluk syariat, berzikir, puasa, sembahyang, tasbih, tahmid, tahlil, tahnil, membaca-baca, mengingat-ingat, ini yang dinamakan suluk syariat. Yang kedua suluk torekat. Suluk torekat ini tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ini suluk torekat. Contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ini suluk torekot. Adapun suluk hakikat ma'rifat itu diam, mendiamkan yang diam, mendiamkan nafsu, mendiamkan jasad, mendiamkan hati, mendiamkan rohani, mendiamkan jasmani, mendiamkan pandangan, mendiamkan pendengaran, diam perkataan, diam hayalan, diam pikiran. Ini yang dinamakan suluk hakikat makrifat. Kalau lebih halus lagi, kalau mau lembut lagi, suluk hakikat makrifat tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata-kata, tidak berpikir, tidak berakal, tidak bernafsu, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, tidak membaca-baca, tidak membunyi-bunyikan, tidak menyebut-nyebutkan, tidak bernafas, tidak hidup, tidak mati. Apakah Anda sudah buat? Apakah Anda sudah melakukan? Sudah pernah dengar kan? Hah? Sudah pernah dengar belum? Apakah baru dengar kali ini? Ya. Jadi suluk mengenali diri, menyaksikan diri, banyak kaedahnya, banyak macamnya. Hal syariat suluk macam seperti ini, mengenai suluk torekat seperti ini pemahamannya. Hal suluk torekat makrifat juga pemahamannya beda. Ini semuanya betul, ini semuanya benar. Yang membawa kaidah syariat, yang membawa kaidah torekot, yang membawa kaidah hakikat dan ma'rifat, ini mengikut keilmuan kita sendiri, mengikut gurunya, tahapan gurunya, pencapaian gurunya, peringkat gurunya. Ada kaidah masing-masing. Yang suluk syariat nggak boleh menyalahkan orang yang suluk berkedudukan hakikat. Orang yang suluk hakikat kedudukan hakikat makrifat, jangan menyalah-nyalahkan orang yang kedudukannya di torekot dan syariat. Kan seperti ini yang sering terjadi, banyak saling salah menyalahkan, saling sesat menyesatkan, merasa dirinya paling benar. Suluk ini kan
peringkat berperingkat, mengenali diri, mencari diri, mau berjumpa dengan diri, mau menyaksikan diri. Banyak jalannya, banyak kaidahnya. Ada lagi suluk orang awam. Suluk orang awam. Ada lagi suluk orang khawas. Ada lagi suluk orang khawasul hawas. Ini berbeda-beda pemahamannya, tempatnya, makamnya, kaidahnya, ini berbeda-beda. Yang sekarang ini kan kadang orang diperbincangkan, ini suluk apa, itu ajaran salah, itu ajaran sesat, jangan kau ikuti. Kalau di Indonesia ada yang namanya tapa brata. Tapa brata. Ada tapa geni, mati geni, macam-macam, dengan pemahaman yang mereka ketahui. Bertapa, menghilangkan dunia, apa namanya, dunia mau dihilangkan katanya, lari dari dunia, lari dari hal dunia, meninggalkan hal dunia. Padahal dia bertapa di dunia, kenapa mau meninggalkan dunia? Dunia katanya. Katanya mau membuang dunia, itu bagaimana kata-kata ini? Merujuk dari mana? Terus bertapanya di mana? Di hutan, di gua, di kamar. Jadi masih di dunia. Jadi bertapa itu mencari dirinya, masuk hutan, keluar hutan, masuk gunung, keluar gunung. Mau mencari dirinya. Kan banyak apa namanya kita dengar masalah pergi sendiri-sendiri, terus kena ke hutan, ke gunung, mau mencari apa namanya diri, mencari diri dibilang, ya kan? Jadi sudah dari semula saya berbicara, kalau memang tuan atau saudara, teman, siapapun itu yang tidak suka dengan video saya, kalau nggak suka, ya matikan saja. Saya di sini nggak ada yang namanya apa namanya menjelek-jelekan atau menyalah-nyalahkan orang, ya kan? Buat apa? Kalau memang nggak suka dengan video saya yang saya buat, tidak masuk dengan pemahaman yang saya katakan, ya kan? Jadi ada yang komen pertanyaan orang-orang syariat ditanyakan kepada saya, sedangkan pertanyaan saya, pemahaman saya nggak tahu tentang syariat itu, ya kan? Bagaimana saya menjawabnya? Jadi gini aja lah ya, kalau memang tidak suka, tidak berkenan, ya tinggal dimatikan saja, nggak usah dipakai video saya, ya gitu kan, gampang kan, nggak repot. Yang komen pun dia sendiri nggak paham bagaimana apa yang dia komen. Banyak sudah saya katakan, video ini saya buat bukan untuk orang-orang syariat, bukan untuk orang yang paham syariat, tarekat, bukan untuk orang yang paham hakikat, bukan juga kepada orang yang paham makrifat. Yang banyak sekarang di halayak ramai yang tahu hanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tasawuf, sifat 20, martabat 7. Itu saja kebanyakan orang taunya, ya kan?
Jadi lihat cerita ini, kajian yang saya buat di video ini dibilang sesat. Kayak seperti nabi kita dibilang tukang sihir, penipu, tukang mengkeji orang. Nabi kita kan sering banget dimusuhi sama orang, tapi Nabi nggak marah. Nabi nggak pernah marah, caci maki, difitnah, sampai dilempar orang pun ada kan hadisnya. Bapak dia pun mengkeji dia, memfitnah dia. Itu Nabi. Apalagi saya bukan nabi, saya bukan ulama, saya bukan guru, saya bukan ustadz, saya bukan malaikat. Bukan orang pandai, bukan orang berilmu. Saya ini bermusyawarah, musyakarah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang kotor, yang buta. Ambil kesesuaian, ambil yang faham, yang kita rasa baik, ambil. Kita ini kan ada akal kan, ada akal, ada hati, ada rasa. Kan itu bisa membedakan mana yang salah, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau yang baik, yang betul, yang benar, tak perlu ada bukti. Yang baik, yang betul, tak perlu ada bukti, tak perlu ada pembuktian. Tetapi yang salah itu, yang nggak baik, yang sesat itu, yang salah, mesti ada bukti. Paham ya? Yang salah itu harus perlu bukti, harus ada bukti. Yang salah mesti ada buktinya, mesti ada dalilnya. Lihat di persidangan itu, terbukti bersalah. Nah, yang salah itu mesti ada buktinya. Terbukti bersalah, dikenakan hukuman sekian tahun, denda sekian juta. Jadi yang salah itu harus ada buktinya. Kalau yang benar, yang betul, yang hak tidak memerlukan bukti. Paham? Orang sekarang ini dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang betul, nggak tahu. Yang tahu di kepalanya itu, dalam hatinya, yang salah saja dicari-cari. Kebanyakan kayak gitu. Sebab dia salah. Sebab dia pegang yang salah. Sebab dia selalu berbuat salah. Makanya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, itu semuanya salah. Sebab dia salah. Orang yang suka menuduh sesat, orang yang suka memanggil, menyesat-nyesatkan orang, itulah orang sebenarnya orang yang sesat. Seperti itu. Tahu enggak, belajar nggak mau, bertanya pun nggak mau, merasakan pun nggak mau, memikirkan pun nggak mau, ya kan? Karena di dalam hatinya itu sesat, makanya bunyi dia berkata sesat. Orang kalau dalam hatinya sesat, yang keluar pun sesat terus. Hati itu cermin daripada af'al. Hati yang baik mengeluarkan perkataan yang baik.
Hati yang bersih mengeluarkan perkataan yang bersih. Hati yang suci mengeluarkan perbuatan yang suci. Bila hatimu kotor, busuk, itu yang keluar pun busuk juga. Perbuatan cermin daripada hati. Hati kita itu cermin daripada diri kita. Siapapun yang hatinya busuk, sesat, kotor, ya kan, jelek, lihatlah dia berkata-kata. Coba lihat perkataan dia. Siapapun yang selalu mengatakan sesat, bodoh, jelek, kotor, apapun, itulah dia, gambaran dia sendiri, cerminan dari dia sendiri. Tidak ada lain di hatinya, hanya menyesat-nyesatkan saja. Banyak sudah saya berkata, bagi siapapun yang tidak mengenali diri saya, yang tidak tahu saya, yang tidak berkenan, apapun yang saya ceritakan ini, kalau menyinggung hati, ya, kalau menyinggung rasa, tutup saja handphone, lihat channel lain. Kalau nggak suka, tutup, matikan, jangan lihat channel saya. Benar nggak? Nggak suka kan? Ini kamu sudah nggak suka, kamu sudah nggak mau, kamu nggak paham. Itu kalau masih lihat videoku, itu namanya Anda bukan manusia. Kalau kamu manusia, kamu pasti paham apa yang kubicarakan, ya kan? Seperti itu. Misalkan ya, kita kalau nggak suka sama orang, lihat pun malas, tapi ini masih dilihat saja, ya kan? Ini bukan manusia lagi namanya, hewan yang nyata, iblis yang nyata, ya, setan yang nyata. Sebab kajian yang saya bicarakan ini, setan memang nggak suka. Benci banget kalau kita belajar. Setan itu benci banget kalau kita belajar bab kesucian, bab tauhid, bab ilmu Allah. Jadi bagi tuan-tuan atau saudara-saudaraku, kalau tidak masuk bab yang saya bicarakan ini, saya kasih tahu dulu. Setan gak pernah suka dengan kita, iblis gak pernah suka dengan kita. Inna sholatin aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Setan gak pernah suka dengan kajian seperti ini, pengkajian ilmu Allah. Setan itu setan. Tapi kalau manusia yang mau mengenal dirinya, yang mau mengenal diri Tuhannya, dia pasti akan suka. Kalau dia tak paham, dia dengar dulu, dia cari dulu, dia coba dulu, pahami dulu. Kalau mau lihat yang baik daripada yang nggak baik, kalau mau melihat cahaya, mesti dari tempat yang gelap. Kalau mau lihat yang terang, lihatlah daripada tempat yang gelap. Kalau mau lihat yang gelap, harus lihat dari tempat yang terang. Kalau mau melihat cahaya, jangan kau lihat daripada tempat yang terang. Misalkan kita nih mau melihat cahaya, mau melihat nur, jangan kau lihat pada tempat yang terang, itu nggak kelihatan.
Kalau mau tahu gelap, lihatlah pada tempat yang terang. Kalau mau lihat yang terang, lihatlah di tempat yang gelap. Kalau Anda mau lihat siang, ya kan? Apa yang kelihatan? Kalau Anda mau lihat yang terang pada tempat yang terang, boleh kelihatan nggak yang terang itu? Bisa kelihatan nggak? Hah? Anda mau melihat yang terang di tempat yang terang, kelihatan nggak terangnya itu? Iya kan? Jadi seperti itu. Kalau mau melihat yang buruk, lihatlah daripada tempat yang baik. Kalau mau melihat yang salah, lihatlah daripada tempat yang benar. Kalau ada yang salah, jangan dipersalahkan lagi. Untuk membetulkan, untuk membenarkan sesuatu, jangan disalahkan. Kalau mau menyalahkan, jangan disalahkan lagi. Udah tahu salah, dipersalahkan lagi. Kaidah Islam ini, kalau ada yang salah, harus diperbaiki. Yang salah itu kita betulkan, kita perbaiki. Yang buruk itu kita perbaiki. Ini kan kaidah Islam yang sebenarnya. Yang susah itu kita buat jadi senang. Yang miskin kita bantu. Yang bodoh kita tunjuk, kita ajarkan. Yang lebih kita berbagi kepada yang kurang. Yang kurang boleh ditambah. Ya kan? Kaidah Islam tuh seperti itu harusnya. Adakah orang Islam ini bodoh terus dibodoh-bodohin? Adakah orang gelap itu kasih gelap lagi? Sudah gelap, memberi gelap lagi. Sudah terang, dikasih terang lagi. Sudah salah, dikasih salah lagi. Ya kan? Ada itu yang bilang kepada saya. Dibilang, itu kok apa namanya, kau punya kajian itu salah, dibilang katanya. Seperti itu dibilang.